4 pelaku komplotan pencuri besi menara di Banyuasin, Sumatera Selatan diringkus polisi. Salah satu pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena melawan saat hendak ditangkap. Tim Reskrim Polsek Jelutung meringkus 2 pelaku pencurian 1 set sanhorek. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli narkoba. Sriwijaya FC kembali gagal bangkit setelah menelan kekalahan telak 2-7 dari Garuda Yaksa FC. Laskar Wongkito belum mampu menunjukkan performa terbaiknya dan terpuruk di dasar klasemen. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Informasi pertama, saudara, 4 pelaku komplotan pencuri besi menara di Banyuasin, Sumatera Selatan diringkus polisi. Salah satu pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena melawan saat hendak ditangkap. Komplotan pencuri besi menara di Banyuasin, Sumatera Selatan akhirnya diringkus polisi setelah aksinya terekam kamera pengawas pada Rabu 8 Oktober 2025 dini hari. Dalam rekaman, para pelaku memanjat dan melepas besi penyangga menara sepanjang 100 meter menggunakan kunci lalu membawa hasil curian tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap 4 pelaku berinisial TH, EN, RI, dan AA, warga Mariana Ilir, Banyuasin. Salah satu pelaku yang melawan saat penangkapan dilumpuhkan dengan tembakan. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini sudah 4 kali beraksi di lokasi yang sama. Besi curian dijual ke pengepul barang bekas. Melakukan pengamanan terhadap para pelaku pencurian dengan pemberatan besi bracing. Berdasarkan keterangan dari pelaku, para pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di tempat yang sama. Hasil curian tersebut mereka jual kepada penjual rongsokan keliling yang menggunakan bentor. Mereka melakukan aksinya dengan cara memanjat pagar, kemudian pelaku melepaskan besi bracing penyangga tower dengan melepaskan baut menggunakan kunci pas. Para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, seorang residivis pencurian sepeda motor di Palembang, Sumatera Selatan terluka setelah tertangkap warga. Pelaku diketahui kerap beraksi di sejumlah lokasi bersama rekannya yang melarikan diri dari kejaran warga. Maling! Beginilah suasana saat warga berteriak dan mengejar 2 pelaku pencurian sepeda motor yang berusaha kabur. 1 pelaku berhasil lolos sementara rekannya terluka setelah tertangkap massa. Peristiwa terjadi di Jalan Husni Tamrin, Sukabangun, Sukarami, Palembang, Senin 10 November 2025 malam lalu. Saat itu kedua pelaku kedapatan mendorong sepeda motor keluar dari rumah warga. Aksi mereka menarik perhatian pengunjung kafe di sebuah lokasi karena pelaku kesulitan menyalakan mesin motor. Pas dijenguk dah tikungnya kan. Kawan aku sudah turun lah, sudah aku turun tunggu depannya. Tunggulah semua kawan di depannya. Nah pas cucu jangan hidup, setangnya sudah terbuka. Lalu aku dorong motornya, suruh step. Nah dia ini pas ada masak, ditinggalnya aku, tinggal pula motornya lari aku. Bayar utang slot. Nyabu juga. Motor jual mana? Di Dusun, Pak. Pelaku kemudian diamankan polisi yang tengah berpatroli. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku bernama Hadiansyah, residivis kasus serupa yang baru bebas pada Mei 2025. Ia mengaku hasil curian digunakan untuk membayar hutang judi online. 1 orang pelaku, yang mana 1 orang pelakunya lagi berhasil melarikan diri. Pelaku ini adalah pelaku curanmor, yang mana dari hasil keterangan dan diinterogasi sudah melakukan 9 kali TKP, yang mana dari 9 kali TKP itu kemarin berhasil diamankan oleh Subdit 3 Jatan Ras terhadap pelaku ini. Polisi kini masih memburu rekan pelaku yang melarikan diri dan menyelidiki kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi pencurian di lokasi lain. Hadi kembali ditahan dan harus menjalani proses hukum di Polda Sumsel.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya, Saudara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan membongkar dugaan korupsi kredit macet di salah satu bank dengan nilai kerugian negara mencapai 1,6 triliun rupiah. Dalam kasus ini, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Setelah memeriksa 107 saksi, penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 6 orang sebagai tersangka dugaan korupsi kredit macet di salah satu bank. Mereka adalah WS, Direktur PT BSS sejak 2016 sekaligus Direktur PT SAL, MS Komisaris PT BSS periode 2016-2022, DO Junior Analis Kredit pada Divisi Risiko Kredit Kantor Pusat Bank, ED Akun Officer dan Relationship Manager Agribisnis periode 2010-2012, RA Relationship Manager Divisi Agribisnis periode 2011-2019, serta ML Junior Analis Kredit tahun 2013. Kasus ini bermula saat WS mengajukan kredit investasi kebun inti dan plasma atas nama PT BSS senilai 765 miliar rupiah. Kemudian kembali mengajukan kredit serupa senilai 677 miliar rupiah pada 2013. Dalam prosesnya, tersangka diduga memasukkan data fiktif dalam dokumen pengajuan kredit, sehingga dana yang dikucurkan tidak dapat dikembalikan alias macet. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian hingga 1,6 triliun rupiah. Estimasi kerugian terhadap perkara ini sudah ada perhitungan kerugian negaranya, kurang lebih 1 triliun 689 miliar 477 juta 492 rupiah 983 rupiah, ini estimasinya. Dan sampai saat ini sudah dilakukan suatu penyitaan aset ya, yang sudah dilakukan pelelangan oleh penyidik sebesar 506 miliar 150 juta. Artinya masih ada sisa kerugian negara yang belum terbayarkan sebesar 1,1 triliun 83 miliar 327 juta 492 rupiah 983 rupiah. Ini akan terus kami upayakan pola proses-proses penyitaan ke depan. Para tersangka kini ditahan di rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan. Sementara penyidik terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain termasuk oknum di bank tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi kriminal lainnya, Saudara, sepasang suami istri di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi usai mencuri sepeda motor milik pengunjung minimarket. Aksi keduanya yang terekam kamera CCTV sempat viral di media sosial dan menjadi petunjuk utama penangkapan. Rekaman CCTV memperlihatkan sepasang suami istri datang berboncengan ke sebuah minimarket di Talang Jambe, Palembang. Saat situasi parkiran sepi, salah satu pelaku turun dan merusak kunci kontak sepeda motor milik pengunjung sebelum kabur bersama pasangannya. Video aksi mereka yang viral di media sosial menjadi petunjuk polisi, hingga menangkap keduanya di Dusun Talang Andong, Desa Sungai Rebo, Banyuasin. Dari hasil penyelidikan, tersangka bernama Bambang diketahui sudah 3 kali melakukan pencurian motor. Dalam aksinya kali ini ia mengajak sang istri Nabila. Berhasil mengamankan 2 orang pelaku, yaitu pelaku curanmor, yang mana keduanya suami istri. Yang pelaku yang laki itu sudah melakukan pencurian sebanyak 3 kali. Berbagi perannya seperti apa Bang suami istri? Untuk perannya, untuk si istri sebagai joki, untuk si pelaku sebagai pemetik. Untuk TKP berapa? Untuk TKP itu ada 3 TKP di daerah Talang Jambi, di daerah Sukarami, kemudian di daerah Semambang. Untuk barang bukti yang diamankan apa saja, Pak? Untuk barang bukti yang diamankan itu ada sarana yang digunakan, kemudian CCTV, pakaian yang pada saat digunakan pada saat di lokasi, ada helm, kemudian untuk barang bukti kendaraan masih dalam proses pengembangan. Kini pasangan tersebut ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Dari informasi lain, Saudara, sebagai upaya memperkuat peran kader dalam menjalankan tugas di lapangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang menggelar bimbingan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader institusi masyarakat perkotaan pembantu pembina keluarga berencana desa. Pada Pak Burhan selaku pembawa acara, alhamdulillahirrabbilalamin. 107 kader institusi masyarakat perkotaan membantu pembina keluarga berencana desa mengikuti bimbingan teknis yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang pada Rabu 12 November 2025. Dalam kegiatan ini, para kader dibekali pengetahuan seputar keluarga berencana, keterampilan komunikasi, serta metode edukasi terkini. Pembekalan tersebut diharapkan membantu kader menyampaikan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Ya, karena teknologi ini semakin canggih, kami membekali para kader untuk menyesuaikan keadaan. Jadi kan menambah ilmu mereka supaya tidak ketinggalan di dalam mengisi atau menghimbau para masyarakat. Sebagai ujung tombak program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, kader memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai perencanaan kehamilan, penggunaan kontrasepsi, serta pencegahan stunting melalui pola asuh yang baik. Pemberian edukasi kepada keluarga beresiko stunting tentang manfaat atau cara memasak makanan yang baik dan benar supaya makanan itu gizinya tidak hilang, kemudian juga memberi edukasi tentang isi piringku, kemudian juga memberi edukasi tentang sanitasi yang baik dan juga memberi edukasi tentang PHBS, pola hidup, perilaku hidup bersih, baik dan sehat. Nah, waktu mengedukasi soal makanan itu ada demo memasaknya juga gitu ya? Ada. Kami memberikan contoh cara memasak yang baik dan benar agar makanan itu gizi atau nutrisinya tidak hilang. Oh, kita sendiri atau ada tim dokter atau chef yang mendemokan itu? Kita bekerjasama dari dokter atau promkesnya itu bekerjasama, dari ahli gizinya itu bekerjasama dengan mereka. Untuk kader, kegiatan menjadi kesempatan untuk menambah wawasan dan memperkuat peran mereka dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Kita awali informasi dari Jambi, Saudara. Tim Reskrim Polsek Jelutung meringkus 2 pelaku pencurian 1 set sound horeg di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli narkoba. Tim Reskrim Polsek Jelutung menangkap 2 orang pelaku pencuri 1 set sound horeg di Kecamatan Jelutung di Kota Jambi. Uang hasil curian digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Saat ini pelaku sudah dijebloskan ke sel Mapolsek Jelutung. 2 orang pelaku pencurian yaitu Midun dan Denny Aswi, di hadapan polisi kedua pelaku mengaku sudah 8 kali masuk penjara, yaitu kasus kekerasan dan kasus pencurian. Pelaku yang ditangkap polisi merupakan residivis sudah ahli mencuri. Kedua pelaku mempunyai peran yang berbeda, ada yang melihat kondisi rumah yang akan dicuri dan ada yang mengambil barang di dalam rumah korban. Mereka ini berdua, menurut keterangan dari pelaku ini adalah digunakan untuk konsumsi narkoba, canduan narkoba. Di mana kedua pelaku ini kita jerat dengan pasal 363 pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Jadi modus operandinya mereka ini melakukannya di dini hari. Nah, mereka ini keliling untuk melihat target yang akan dilakukan pencurian. Mereka melihat objeknya ini ada di sebuah rumah, di halaman rumah, di teras lah jatuhnya itu, soundnya ini. Nah, jadi salah satu tersangka ini memutus kabel dari sound ini, diputusnya, lalu mereka membawanya menggunakan salah satu sarana motor ini untuk melakukan pencurian tersebut.
Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Jelutung. Dikenakan pasal 363 KUHP pidana tentang pencurian. Wira Dani Damanik, Kompas TV Jambi. Masih dari Jambi, Saudara, operasi pemulihan kampung narkoba yang digelar BNN Provinsi Jambi di kawasan Pulau Pandan, Danau Sipin, Kota Jambi mengamankan 12 pengguna narkoba. Operasi pemulihan kampung narkoba yang digelar BNN Provinsi Jambi di Pulau Pandan, Danau Sipin, Kota Jambi berhasil mengamankan 12 pengguna narkoba. Dari jumlah tersebut, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam operasi tersebut, petugas menyita sabu, uang tunai, dan senjata api. Kegiatan ini digelar untuk menekan peredaran narkoba di Kota Jambi karena Pulau Pandan dikenal sebagai salah satu titik rawan peredaran dan penggunaan narkoba. Yang mana selama kegiatan pemulihan kampung narkoba itu Pemda Jambi serta instansi samping kita mengamankan lebih kurang 16 orang, yang mana 6 orang kita tetapkan sebagai tersangka, yang mana mereka ada yang dari pengedar dan kurir, dengan yang 10 itu positif narkoba tapi tidak ada barang buktinya. Dan 10 orang itu kita adakan asesmen medis dan mereka melakukan rawat jalan. Kita bukan total seminggu 3 kali ya. Seminggu 2-3 kali. Seminggu 3 kali ke klinik pertama BNN. Seluruh pelaku kini ditahan di BNN Provinsi Jambi untuk proses lebih lanjut. Wira Dani Damanik, Kompas TV Jambi. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi melimpahkan 4 tersangka dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ke Kejaksaan. Penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Ditreskrimsus Polda Jambi melimpahkan 4 tersangka dugaan korupsi pengadaan alat praktik SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ke Kejaksaan. 4 tersangka yang masing-masing ZH, PPK, RWS, perantara, WS, pihak perusahaan, serta ES, direktur perusahaan. Dalam proyek ini, WS meminjam perusahaan milik ES dengan komitmen fee sebesar 10%. Proyek ini bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2022 senilai 180 miliar rupiah dengan dugaan penyimpangan pada bidang SMK sebesar 122 miliar rupiah. Berdasarkan hasil audit, negara mengalami kerugian hingga 21 miliar dan pemberian fee mencapai 20-25%. Dan hasil pemeriksaan kita dan hasil ahli turun ke sekolah-sekolah yang di mana tempat-tempat praktek tersebut, itulah timbul kerugian 21M. Dan saat ini baru kita sidik kemarin 4 perkara dengan 4 tersangka, dan saat ini sudah P21 dari jaksa dan kita akan melaksanakan tahap 2. Polisi juga menyita uang tunai sebesar 8,4 miliar rupiah serta 4 bidang tanah. Hingga kini penyidik masih melakukan pengembangan terhadap 3 nama lain yang berstatus pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan perantara. Wira Dani Damanik, Kompas TV Jambi. Sementara dari Lampung, Saudara, kawanan pencuri sepeda motor beraksi cepat membawa kabur 3 unit sekaligus di sebuah toko di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Para pelaku masuk dengan menjebol jendela saat pemilik tertidur. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di kota Bandar Lampung. Kali ini 6 pelaku yang terekam kamera CCTV menggondol 3 unit motor milik warga di Gang Gelatik, Tanjung Agung Raya, Tanjung Karang Timur pada Minggu 9 November 2025 dini hari lalu. Para pelaku masuk dengan merusak jendela rumah korban, mengambil kunci motor dari laci, lalu membawa kabur kendaraan yang terparkir di halaman. Saat kejadian, korban bersama keluarganya tengah tidur. Terus pelaku tuh dia sempat meninggalkan ya 2 dus makanan gitu, satunya ciki-ciki, satunya roti. Sekarang barangnya ada di Polsek TKT. Semua prosedur dari pelaku awal masuk. Mereka masuk dan kasus ini telah dilaporkan ke polisi dengan menyertakan rekaman CCTV sebagai barang bukti, dan korban berharap para pelaku segera tertangkap. Roma Afria Idam, Kompas TV Bandar Lampung, Lampung. Informasi dari Bengkulu, Saudara.
Harga kebutuhan di Pasar Minggu Kota Bengkulu naik dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas sayuran akibat cuaca ekstrim yang mengganggu pasokan dari petani. Cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu terakhir di Bengkulu membuat harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Minggu Kota Bengkulu mengalami kenaikan. Kenaikan cukup tinggi terjadi pada komoditas sayuran yang hampir segala jenis mengalami kenaikan cukup tinggi. Seperti harga cabai merah yang sebelumnya Rp60.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Hal serupa terjadi pada cabai rawit merah yang juga naik dari Rp35.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Selain itu, wortel juga mengalami kenaikan drastis menjadi Rp16.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp10.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga dikarenakan pasokan yang berkurang serta kualitas sayuran yang buruk karena cuaca ekstrim. Itu faktor cuaca sih, kayak lebih ininya kan. Cabai itu kan, kalau sayur memang mahal, tapi sebelum minyak itu memang udah naik cabai. Apa sayur-sayurannya? Sayur udah naik. Faktor cuaca sih barangkali itu ya. Cuaca ya. Hujan kan? Oh, hujan. Apa aja yang naik, Bu? Semua sayur-sayuran rata-rata naik. Cabai merah berapa? Cabai merah 70. Dari sebelumnya berapa, Bu? 60, 65 gitu lah. Selain sayuran, daging ayam potong juga mengalami kenaikan harga dari Rp35.000 menjadi Rp36.000 per kilogram. Naiknya harga ayam potong diakui pedagang baru terjadi per hari ini. Harga ayam hari ini ada perubahan naik Rp1.000. Dari sebelumnya baru? Dari kemarin 35, sekarang 36.000. Hidupnya naik 1.000. Itu apa faktornya? Kalau faktornya kurang paham. Mungkin karena MBG itulah banyak masuk. Oh, banyak yang beli ya? Banyak peminat itu. Terdampak dari krisis BBM berapa hari kemarin enggak? Enggak. Berapa hari? Barusan hari ini ada perubahan. Diprediksi pedagang, harga kebutuhan pokok masih akan mengalami kenaikan hingga beberapa waktu ke depan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel memastikan stok bahan pokok di wilayahnya aman hingga awal 2026. Meski demikian, gerakan pangan murah tetap digelar untuk menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan memastikan stok bahan pokok di wilayahnya aman hingga awal 2026. Pemerintah terus memantau kondisi lapangan bersama seluruh lembaga untuk mengantisipasi potensi gejolak harga. Harga sejumlah komoditas saat ini stabil, seperti bawang merah, bawang putih, telur, dan ayam yang mulai turun. Namun cabai merah keriting sedikit naik akibat penurunan produksi dan kualitas karena curah hujan. Dan insya Allah sampai akhir tahun, sampai awal tahun depan 2026, stok daripada bahan pokok kita, insya Allah itu cukup. Dan ini kita lakukan rutinitas karena kita selama 9 tahun pasti menghadapi itu. Dan tahun-tahun kemarin juga berkat kerjasama kita semua, itu tidak ada yang kenaikan signifikan, semuanya tercukupi dan semuanya tersedia. Dan kita berharap akhir tahun ini juga seperti itu. Untuk menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun, sejumlah instansi dan lembaga akan menggelar gerakan pangan murah pada pertengahan hingga akhir November. Jadi kalau suplai banyak, kebutuhan kurang, dia akan menjadi turun. Tapi kalau suplai kebutuhan banyak, demand besar, suplai kurang, dia akan naik. Maka tugas pemerintah menyeimbangkan ini. Tidak boleh inflasi terlalu tinggi, tapi tidak juga deflasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus bersama mengawal ketahanan pangan serta memastikan distribusi berjalan lancar untuk mencegah lonjakan harga di pasar. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sepanjang tahun 2026, Kota Palembang akan semarak dengan 135 agenda wisata yang digelar dari berbagai sektor, mulai dari festival budaya, kuliner hingga kesenian yang menampilkan kekayaan lokal. Pemerintah Kota Palembang meluncurkan Charming Events of Palembang 2026 yang menghadirkan 135 agenda wisata sepanjang tahun. Ratusan kegiatan ini mencakup beragam sektor, mulai dari festival budaya, kuliner, hingga kesenian khas daerah. Beberapa di antaranya menjadi unggulan, seperti Festival Perahu Bidar Tradisional, Cap Gomeh Pulau Kemarau, dan Festival Kuliner Halal Nusantara. Dalam periode Oktober 2025, ya, dari triwulan ketiga tahun 2025 ini tercatat sudah mencapai 1,8 juta kunjungan wisatawan yang ke Kota Palembang. Ya, targetnya sekitar 2 juta. 2 juta. Itu 2026 kita tingkatkan. Melalui rangkaian acara ini, Pemkot Palembang menargetkan kunjungan hingga 2,3 juta wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Sriwijaya FC kembali gagal bangkit setelah menelan kekalahan telak 2-7 dari Garuda Yaksa FC pada laga pekan ke-10. Bermain sebagai tim tamu, Laskar Wongkito belum mampu menunjukkan performa terbaiknya. Sriwijaya FC kembali gagal meraih hasil positif setelah takluk dari Garuda Yaksa FC di laga pembuka putaran kedua Championship 2025-2026 di Stadion Pakansari Bogor. Tuan rumah tampil dominan dan mencetak 7 gol melalui Everton, Dedi Tri, Vicente, Seung Woryu, serta tambahan 3 gol di masa injury time lewat Taufik Hidayat, Asep Berlian, dan Daniel Saputra. 2 gol balasan Sriwijaya FC dicetak Fieri Doni dan Sultan Ziko menit ke-61 dan 63. Kekalahan ini membuat Laskar Wongkito semakin terpuruk di dasar klasemen grup 1 dengan 2 poin dari 10 laga, sementara Garuda Yaksa FC kokoh di puncak dengan 23 poin. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sumsel United bertekad mengamankan 3 poin saat menjamu Persikat Depok di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Kamis malam. Kemenangan menjadi target penting untuk mendongkrak posisi mereka ke papan atas klasemen sementara grup 1. Sumsel United akan menjalani laga kandang perdananya di putaran kedua melawan Persikat Depok di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Kamis malam. Meski sebelumnya meraih kemenangan, pelatih Nin Maizar telah melakukan sejumlah evaluasi untuk memperkuat performa tim. Ia menekankan pentingnya ketenangan bermain meski tampil di kandang sendiri, serta mewaspadai kebangkitan Persikat yang tengah dalam tren kemenangan beruntun. Kepercayaan ini mudah-mudahan mencermin kepada seluruh pemain, tertular di pertandingan besok, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan kemenangan. Gitu, terima kasih. Bagi Sumsel United, kemenangan atas Garuda Yaksa FC pada pekan sebelumnya menjadi suntikan motivasi untuk kembali meraih poin penuh dan menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen grup 1. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, Saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih, Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Komplotan pencuri besi menara di Banyuasin, Sumatera Selatan akhirnya diringkus polisi setelah aksinya terekam kamera pengawas pada Rabu 8 Oktober 2025 dini hari. Dalam rekaman, para pelaku memanjat dan melepas besi penyangga menara sepanjang 100 meter menggunakan kunci lalu membawa hasil curian tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap 4 pelaku berinisial TH, EN, RI, dan AA, warga Mariana Ilir, Banyuasin. Salah satu pelaku yang melawan saat penangkapan dilumpuhkan dengan tembakan. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini sudah 4 kali beraksi di lokasi yang sama. Besi curian dijual ke pengepul barang bekas. Melakukan pengamanan terhadap para pelaku pencurian dengan pemberatan besi bracing. Berdasarkan keterangan dari pelaku, para pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di tempat yang sama. Hasil curian tersebut mereka jual kepada penjual rongsokan keliling yang menggunakan bentor. Mereka melakukan aksinya dengan cara memanjat pagar. Kemudian pelaku melepaskan
besi bracing penyangga tower dengan melepaskan baut menggunakan kunci pas. Para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim Reskrim Polsek Jelutung menangkap 2 orang pelaku pencuri 1 set son horek di Kecamatan Jelutung di Kota Jambi. Uang hasil curian digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Saat ini pelaku sudah dijebloskan ke sel Mapolsek Jelutung. 2 orang pelaku pencurian yaitu Midun dan Denny Aswi, di hadapan polisi kedua pelaku mengaku sudah 8 kali masuk penjara, yaitu kasus kekerasan dan kasus pencurian. Pelaku yang ditangkap polisi merupakan residivis sudah ahli mencuri. Kedua pelaku mempunyai peran yang berbeda, ada yang melihat kondisi rumah yang akan dicuri dan ada yang mengambil barang di dalam rumah korban. Mereka ini berdua, menurut keterangan dari pelaku ini adalah digunakan untuk mengkonsumsi narkoba, canduan narkoba. Di mana kedua pelaku ini kita jerat dengan pasal 363 pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Jadi modus operandinya mereka ini melakukannya di dini hari. Nah, mereka ini keliling untuk melihat target yang akan dilakukan pencurian. Mereka melihat objeknya ini ada di sebuah rumah, di halaman rumah, di teras lah jatuhnya itu, soundnya ini. Nah, jadi salah satu tersangka ini memutus kabel dari sound ini, diputusnya, lalu mereka membawanya menggunakan salah satu sarana motor ini untuk melakukan pencurian tersebut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Jelutung, dikenakan pasal 363 KUHP pidana tentang pencurian. Wira Dani Damanik, Kompas TV Jambi. Sriwijaya FC kembali gagal meraih hasil positif setelah takluk dari Garuda Yaksa FC di laga pembuka putaran kedua Championship 2025-2026 di Stadion Pakansari Bogor. Tuan rumah tampil dominan dan mencetak 7 gol melalui Everton, Dedi Tri, Vicente, Seung Woryu, serta tambahan 3 gol di masa injury time lewat Taufik Hidayat, Asep Berlian, dan Daniel Saputra. 2 gol balasan Sriwijaya FC dicetak Fieri Doni dan Sultan Ziko menit ke-61 dan 63. Kekalahan ini membuat Laskar Wongkito semakin terpuruk di dasar klasemen grup 1 dengan 2 poin dari 10 laga. Sementara Garuda Yaksa FC kokoh di puncak dengan 23 poin. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sumbaksel, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.